Kita ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel sudah banyak sekali videonya. Bang Noel mengatakan bahwa nampaknya ada dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Dan juga ada hal-hal yang janggal. Bang Noel mengatakan seperti itu. Sebenarnya temuan dari kunjungan ke Jawa Timur kemarin, ke Surabaya, khususnya ke gudang dari UD Sentosa Sil ini kemarin seperti apa Bang Noel? Ya, pertama kedatangan kita kan coba kita cek ya kejadiannya sebenarnya apa ya, jangan sampai kita pemerintah malah mendapatkan laporan-laporan yang basisnya hoax kan. Ternyata kan tidak, makanya kita hadirkan kawan-kawan yang ijazah ditahan itu. Gitu. Nah, yang membuat kita kesal dan geram itu pertama si Budiana ini tidak mengakui bahwa ijazah itu ditahan. Kedua, dia tidak mengakui bahwa yang ditahan ini karyawannya. Tidak mengakui 31-nya tidak ada satupun yang diakui. Nggak ada yang diakuin. Bahkan mantan HRD-nya itu Mbak Putri itu pekerja di situ juga tidak diakui bahwa dia kerja di situ. Bayangin ijazahnya nggak diakuin. Kedua karyawannya tidak diakui. Bahkan dia kong kali kong tuh dengan keponakan tuh namanya Veronica. Nah, yang gantiin Mbak Putri itu waktu HRD sekarang namanya Veronica. Veronica itu bahkan dianggap bahwa sudah resign, ternyata masih kerja. Dan waktu kita bilang, loh itu masih kerja, itu tidak Pak, katanya bermain. Loh ini perusahaan memang tempat bermain. Nah itu yang membuat kita makin ngeliat, oh ini ada hal yang janggal. Berarti emang orang ini ya menurut saya ya kurang ajar sekali. Sampai tingkat di tempat itu kan kita diskusi sebelum kita diskusi di situ kan kita tanya juga, Bu di sini di mana tempat rapat, kantornya? Oh nggak ada Pak di sini. Tempat diskusi nggak ada, tempat meeting nggak ada, kantor nggak ada. Jadi pure hanya gudang aja? Iya gudang aja, ternyata enggak kan kita naik ke atas. Saya bilang tim saya naik ke atas coba cek. Ternyata ada kantornya, ada tempat meetingnya. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditutupi oleh Budiana ini. Tapi saya nggak ngerti kepentingannya apa. Itu dia, kalaupun harus kita berpikir ke sana begitu ya Bang Noel ya, kebohongan-kebohongan, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan. Kalau dari Bang Noel sendiri menduganya ke arah mana sebenarnya? Dugaan itu kan bebas-bebas aja. Mungkin ini banyak sekali orang yang ditahan ijazahnya. Kedua, perilaku-perilaku yang menyimpang. Misalnya salah satunya sholat Jumat. Kalau orang sholat Jumat itu dipotong gajinya. Kedua ada laporan juga kawan-kawan itu yang pekerja itu dikurung di gudang, nggak boleh kemana-mana. Kemudian ya banyak hal yang lain. Sampai sangat ekstrim ya. Jangan-jangan spare part ini spare part ilegal. Itu dugaan ya, tapi kan itu domainnya aparat penegak hukum. Saat diskusi kemarin kita di ruang meeting itu alot sekali ya, sampai kita minta Bu tolonglah pulangin ijazah itu. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta ijazah itu agar dipulangkan karena itu kan dokumen pekerja yang nggak boleh ditahan gitu loh. Bahkan dan sampai itu hari ini itu belum kembali begitu ya Bang? Belum. Kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang mengakui. Kemarin kita pergi dia nggak ngakuin. Nah berapa hari yang lalu saya baca dia ngakuin. Nah makanya sebenarnya orang gimana sakit atau apa ya kayak nggak tahu lah ya. Saya sampai sebetulnya kesal sekali. Saya aja yang hadir di sana aja kesal semua. Polisinya kesal, wawalinya kesal, anggota dewannya kesal, saya kesal juga. Karena kenapa? Kok dia harus berbohong sampai kita tuh punya niat gini. Kalau seandainya pekerjanya itu punya hutang piutang, ya sudah kita bayarin gitu. Yang penting ijazah itu dipulangkan gitu loh. Tapi ini menjadi penting ya momen untuk industrial yang lain untuk jangan coba-coba menahan dokumentasi para pencari kerja. Baik, Bang ini Noel. saya kasih peringatan keras di ruang ini ya. Industrial jangan coba-coba menahan yang namanya dokumentasi pencari kerja. Oke, kami akan pidanain. Baik, tentu nanti kita akan ke sana ya, ke aturan-aturan tersebut Bang Noel. Tapi apa indikasi yang menyebutkan mungkin pandangan Bang Noel bahwa memang pemilik usaha atas nama Diana ini berbohong begitu? Bukti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh Ada kan, dokumentasi ada lewat visual, apa semua ada semua. Dari dia tidak mengakui bahwa itu karyawannya, kemudian tidak mengakui ijazah ditahan, sampai dia tidak mengakui bahwa yang namanya siapa tuh Veronica itu bekerja di situ. Resign tanya. Jadi dia mau masang badan, entah apa yang mau dipasang. Orang kita tidak juga, ini kan bukan tindak pidana,
bukan tindak apapun, kita hanya minta agar itu dipulangkan, Baik. nggak lebih dari itu. Baik. Akhirnya manjang, ya sudahlah. Untung aja ada polisi di sana dari Dirkrimum dari Polda, ya coba ngasih masukan, Pak, sudah katanya, jangan Bapak yang nyelesain, biar kita yang nyelesain kepolisian. Udah. Ya, biar dia berbohongnya itu sama polisi, jajal aja. Polisi kita kan terlatih ngadepin orang yang suka bohong. Baik, menarik tadi statement dari Bang Noel dan juga mungkin sudah tersebar di berbagai informasi begitu ya, bahwa ternyata ada potongan untuk mereka yang akan melangsungkan sholat Jumat. Itu Ya. benar-benar adanya dan saat ini karyawan yang masih bekerja di sana masih diberlakukan terus, Bang? Nah soal itu saya tidak tahu ya, apakah itu berkelanjut atau tidak. Tapi saya yakin karena gini, pas kita sidak ke sana, semua yang kerja di sana satu suara. Tidak tahu, lupa. Tidak tahu, lupa. Semua. Saya panggil, Mbak, coba sini Mbak. Kayak ada, nih kan kita tahu ya, paham psikologis orang ya. Orang itu lepas atau apa. Dia datang, ya saya nggak tahu, lupa, pergi. Tak kita, Mbak, sini Mbak, yang ada kerja di situ. Mbak ini gimana? Oh saya nggak tahu, saya lupa. Semua jawabannya orkestrasi sama. Oke. Jadi Bu Diana, HRD yang namanya Veronica itu, ya sama. Saya nggak punya wewenang, saya nggak tahu. Mbak, waktu itu kan orang ini, kan waktu itu namanya Mas apa itu ada tuh pencari kerja kita, Mbak kenal nggak sama dia? Kenal. Lantas ijazahnya kan dititip di Mbak. Lupa. Cuman jawabannya lupa, nggak inget. Lupa, nggak inget apa-apa. Pokoknya semua bahasa Sangat hukum. nggak kooperatif begitu ya, Bang, Sangat ya, tidak artinya. kooperatif. Sehingga dari pihak pemerintahan juga sulit menggali informasi berkaitan dengan hal itu, atau apalagi mengajak untuk berdialog begitu ya. Nah makanya kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di situ ada Pak Kapolres. Gemes juga Pak Kapolresnya. Baik, Gitu. berkaitan dengan ini Bang Noel, ada juga informasi tebusan ya. Kalau tidak salah nominalnya adalah 2 juta rupiah untuk kemudian ini meminta ijazah tersebut. Apakah dari 31 orang tersebut ini sudah ada yang mencoba untuk menebus dengan nominal 27 juta tersebut? Kalau itu kan informasi ya, itu sifatnya informasi yang kami tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi ketika itu menjadi informasi, biarkan itu aparat penegak hukum menjadi alat bukti. Karena yang di lapangan kita lihat, pokoknya banyak kejanggalan, bohong gitu aja. Sebenarnya bisa jadi alat itu ya, kalau apa ya namanya ya, menghalang-halangi proses penyidikan atau apa kayak gitu-gitulah. Karena nggak korporatif gitu. Kalau saya sih pengennya tuh ditutup tuh UD-nya tuh, usaha dagangnya ditutupnya, disegel lah. Karena informasinya ternyata juga bukan UD ya Bang ya, lebih dari itu bahkan. Iya. Dari itu mah ukuran dan juga kemampuannya. itu bukan UD, itu mah CV atau PT lah. Karena kan itu alat-alat spare part mobil ya, jangan-jangan gelap gitu atau ilegal atau apa, atau pajaknya kita juga mau ngajak kawan-kawan Dirjen Pajak untuk apa evaluasi itu benar nggak bayar pajaknya gimana tuh. Baik, untuk itu nanti harus diusut begitu ya Bang Noel ya. Tadi adalah apa yang kemudian sudah didapatkan oleh Wamenaker pada saat kunjungan ataupun juga sidak begitu ya kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan langsung dengar Bang Noel dan juga pemirsa ini bagaimana sebenarnya kesaksian dan juga yang dialami oleh mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Putri. Nah, ini Mbak Putri betul. Selamat malam Mbak Putri. Dan juga didampingi oleh pihak kuasa hukum ya.